Ketika Indonesia merdeka, proses naturalisasi, Soekarno bilang, presiden kita yang pertama, kalau kau mau jadi bangsa Indonesia, ganti nama dan sumpah setia kepada Indonesia. Sebagian ada yang pulang ke Cina ya, tapi ada juga yang di sini mereka patuh itu ganti nama, dan banyak pula yang bernama Jawa. Kan beda nih dengan etnis Tarim. Mereka malah mengagul-ngagulkan marganya karena mereka merasa lebih tinggi. Jangankan dengan bangsa Indonesia yang disebutnya sebagai hewan dengan ahwal, kepada kiai-kiai, ulama-ulama aja mereka merasa lebih tinggi. Lalu kontribusinya klan Ba'alawi ini apa? Nenek moyang kita tengah berperang, tapi mereka sempat mendirikan Persatuan Organisasi Rabita Alawiyah di Jakarta. Atas izin siapa? Atas izin penjajah untuk membalik sejarah. Terenduslah bahwa mulai tahun 63, 64, 65 itu digerakkan supaya Yaman ini dipulangkan saja sama seperti Soekarno. Dengan tegas seperti itu. Jalanlah Jenderal Ayani ini. Itu hanya menjual agama saja. Menjual supaya dia itu bisa hidup dan makan di Indonesia. Gitu penjelasannya. Ada yang bisa membantah ini? Mari kita buka sejarah tahun 48. Mertua saya ini orang Madiun, Pak. Jadi kami tahu karisidenan Madiun itu meliputi Madiun, Nganjuk, habis itu Ponorogo, sebagian wilayah sedikit ke Ngawi, ada juga yang ya itu karisidenan, Pak. Magetan itu juga sebagian. Itu, Pak, yang dibunuh itu ustadz-ustadz, Pak. Dengan Musa ini, kalau dia membawa nama Islam, kenapa kok ustadz dibunuh? Logika nih. Makanya dibubarkanlah, terenduslah bahwa mulai tahun 63, 64, 65 itu digerakkan supaya Yaman ini dipulangkan saja sama seperti Soekarno. Dengan tegas seperti itu. Jalanlah Jenderal Ayani ini. Nah, mereka sekarang ini kayak memasuki kayak gini ya. Dia membuat Robito awali ala Robito Taek lah. Itu membuat itu, ikut ini. Nah, kemudian alhamdulillah saya bersyukur dengan Pak Jokowi membubarkan ini HTI yang ingin mendirikan suatu negara pura-pura beragama Islam, ternyata di belakangnya itu komunis, Pak. Saya pertama berpikir kenapa kok dulu apakah komunis ini dibawa dengan Cina? Enggak, ternyata sejarahnya mereka itu yang membawa komunis itu ternyata si Babilawi bin Babi Celeng ini. Itu sejarah, Pak. Kalau maunya Islam, kalau dia mau bawa Islam, kenapa kok Ustadz dibunuh? Kenapa Quran kok dicelurit? Kenapa Quran dibakar sama mereka? Logika, Pak. Jadi clear ya bahwa pemimpin PKI itu Habib Babilawi bin Alawi Babi Celeng ini sebenarnya itu yaitu Yuya Fir'aun. Jadi saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang statement sahabat kita ini Rissamel. Apa yang disampaikan beliau itu memang sangat benar. Ini satu contoh lah kan. Kenapa para Babilawi ini masa zaman Belanda mereka bersekutu dengan bangsa asing untuk membunuh ulama-ulama Sufi Nusantara. Satu, alasan sebab apa? Mereka banyak membunuh para ulama Sufi Nusantara maupun dari Sabang sampai Merauke, menimbulkan fitnah. Yang pertama, tujuan motif mereka. Kenapa? Atas sebab alasan apa? Karena ulama-ulama pribumi Nusantara pemegang wasilah perjalanan tarikat keras kenabian. Jadi siapa saja yang memegang ilmu tarikat yang sanad rohaninya sampai kepada Nabi, maka mereka harus dibunuh. Ini agenda bangsa Barat. Sebab atas alasan apa? Negara kita dulu pernah berdaulat sebelum wujud sebuah nama negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dan mata duit kita mata duit emas. Seluruh Nusantara ini. Kekuatan negara selain daripada senjata
yaitu tarikat. Karena tarikat, seseorang yang bertarikat, ulama sufi ataupun para raja-raja terdahulu, rohaninya boleh menyambung kepada Allah. Disitulah kekuatan yang dahsyat. Jadi hal perkara ini mereka sudah mengkaji. Maka di Indonesia zaman sekarang, saat sekarang, mereka menggelarkan keturunan Nabi, tapi mereka bukan pewaris perjalanan kerohanian Nabi. Kalau tidak percaya, kita uji coba. Kalau tidak percaya, siapa saja yang pernah belajar dengan Babi Lawi ini, pernah tidak mereka, Habib-habib ini mengajar ilmu spiritual, seorang Habib ini mampu tidak mengikat batin muridnya langsung berjumpa dengan Nabi? Ada tidak? Gak ada, karena mereka bukan pewarisnya. Karena pewaris 4 sahabat Rasulullah, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. Ilmu tarikat ini ada di Nusantara. Itulah sebab para ulama sufi ataupun ahli mursyid yang sebenarnya mereka bersembunyi, tidak ingin menonjol ke hadapan. Maka saat ini waktu kita analisi, banyak ilmu tarikat yang mereka anuti di Nusantara, dari perjalanan Babi Lawi ini, sanadnya semua terputus. Karena kekuatan umat Islam itu pada tarikat. Selain pada senjata. Itulah sebab alasannya mereka membunuh semua ulama-ulama sufi yang menentang pada mereka. Itu sudah lama agenda bangsa barat. Maka mereka, para musuh negara kita ini, bangsa barat, mereka sudah mengkaji hal perkara ini. Maka mereka mengantar Babi Lawi dari Yaman ke Nusantara, mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan masa zaman Empire Perang Belanda antara kita dengan Barat, nenek moyang kita tengah berperang, tapi mereka sempat mendirikan Persatuan Organisasi Rabita Alawiyah di Jakarta. Atas izin siapa? Atas izin penjajah, untuk membalik sejarah dan agama Nusantara. Ya, oke. Dilanjut lagi, sudah rame, aku tak turun ya. Atur suwun. Assalamualaikum. Siap, suasu ya, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih waktu 1 putaran untuk Pandita Acong dulu ke Sultan ke Yai semuanya. Oke, ucap salam dulu ya kepada tuan-tuan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara peran ya. Etnis Cina itu ada yang berkhianat masuk sebagai pasukan Toh Ang Tui. Tetapi tidak sedikit pula, bahkan di Aceh ada loh pasukan Cina yang sudah masuk Islam ya, bergabung dengan mujahid-mujahidah di Aceh, walaupun nggak banyak. Lalu di kerajaan Kesultanan Jawa juga ada pasukan Koneng namanya. Ketika Indonesia merdeka, proses naturalisasi, Soekarno bilang, presiden kita yang pertama, kalau kau mau jadi bangsa Indonesia, ganti nama dan sumpah setia kepada Indonesia. Sebagian ada yang pulang ke Cina ya, tapi ada juga yang di sini mereka patuh itu ganti nama, dan banyak pula yang bernama Jawa. Kan beda nih dengan etnis Tarim, mereka malah mengagul-ngagulkan marganya karena mereka merasa lebih tinggi. Jangankan dengan bangsa Indonesia yang disebutnya sebagai hewan dengan ahwal, kepada kiai-kiai, ulama-ulama aja mereka merasa lebih tinggi. Lalu kontribusinya klan Ba'alawi ini apa? Sejak kedatangan itu pengkhianat.
Aceh pernah punya pengkhianat seorang Habib, ya, digaji Belanda saat mau pertempuran, mau bocor-bocorin rahasia tuh. Pangeran Diponegoro juga dikhianati oleh Ibrahim Ba'abut, Tuanku Imam Bonjol, dan hampir di seluruh negeri. Demang Lehman juga begitu. Ulama, ustadz, kiai, santri, jawara, mereka korban daripada pengkhianatan klan Ba'alawi ini. Ketika Indonesia bersumpah setia dengan Sumpah Pemuda, nggak hadir, nggak ada satupun dari klan Ba'alawi hadir. Malah menjadi alat, menjadi antek bagi kolonial Belanda ketika Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 26 mendirikan NU, 2 tahun kemudian tahun 28 mereka mendirikan RA buat jadi wahananya Belanda itu. Jadi mereka nggak pernah ada dalam sejarahnya. Kalau etnis Cina banyak, baik yang perorangan ataupun sekelompok komunitas. Perorangan kita kenal John Lee. John Lee itu luar biasa, itu menyelundupkan, berdagang ya saat itu ya demi kemerdekaan, barang-barang yang sekarang terlarang, tapi tukar guling sama senjata itu. Masuk ke Aceh, masuk ke mana, Sumatera lah. Nanti dia menyelundup, baliknya dari Thailand atau Filipina beli senjata, tukar guling. Kemudian kita bisa mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu piringan hitamnya diumpetin di perut sama putrinya yang masih kecil supaya lolos dari pengejaran Belanda. Banyak. Ya, olahraga juga begitu. Kita kenal Rudi Hartono, Lim Swee King, Susi Susanti. Mereka punya kontribusi di mana mereka tinggal. Sebaliknya Babilawi apa? Pagi, siang, malam cerita tentang Tarim. Begitu disuruh kabur aja lo ke Tarim, menguik-nguik mereka. Nguik gitu. Ya. Lalu sesuai temanya nih, ya. Tadi yang tuan-tuan guru bicarakan benar. Bapak saya juga itu pelaku sejarah ya. Pernah menjadi kurir membawa utusan ke daerah Jawa Timur. Tapi karena pecahnya perang, pengkhianatan dari Habib Muso Al-Munawar, akhirnya gabung dengan kesatuan di sana. Nah, itu apa? Mukibin Habib Muso itu bilang, kamu Islam bukan, harus dukung Muso katanya. Muso atau Soekarno-Hatta, waktu itu kan begitu. Bapak saya tetap gabung, jiwa nasionalismenya besar. Ya, jadi ketika memerangi sama-sama teriak Allahu Akbar tuh. Muhibinnya Habib Muso dan tentara-tentara serta laskar yang memberantas Habib Muso. Itu bapak saya terlibat di sana. Karena mau pulang nggak bisa, pecah itu pengkhianatan PKI di Madiun. Ya, kejar-kejaran segala macam. Lalu tahun 65 bapak saya sudah di sebuah institusi atau lembaga yang memberikan informasi kepada presiden. Itu paham betul siapa DNA Aidit itu Habib. Ya, tadi udah disebutkan sama tuan-tuan guru, datanya mana? Datanya dikeluarkan, pengakuan sendiri dari anaknya. Anaknya loh ngaku sendiri. Tetapi karena ini terbongkarnya aib mereka, tidak satupun klan Ba'alawi menjadi korban dari kejahatan PKI. Mereka menutupi. Bukan, kalau kami pakai T, Tango. Kalau ID pakai D, Delta. Itu akal-akalan itu. Penipuan. Kalau Pangeran Diponegoro bisa diba'alawikan, kalau Mujahid Aceh bisa diba'alawikan,
kemudian Imam Bonjol diba'alawikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenapa Aidit nggak bisa? Kan logikanya begitu. Pernahkah mereka ada haul Habib Muso Al-Munawar? Nggak mau, malu karena mereka itu pengkhianat kepada NKRI, bahkan baru lahir masih 3 tahun umurnya Indonesia merdeka, mereka berkhianat dengan gerakan bersenjata. Mereka malu mengadakan haul DN Aidit. Mereka malu di Kalimantan mengadakan haul Barokbah, duo Barokbah ini. Mereka malu mengadakan haul Al-Habsi yang melakukan pengeboman di Candi Borobudur. Jadi yang bagus-bagus dilempar. Oh, itu sejarah kalian. Pengkhianatan PKI Madiun, pengkhianatan G30 SPKI, itu milik kalian. Milik kami itu pahlawan-pahlawan nasional, itu semuanya babilawi. Kan kurang ajar kalau begini. Ya. Dulu Lekra itu jahat sekali. Jadi bahayanya mereka itu masuk ke semua lini. Ada yang orang kesatuan pegang senjata, mereka menyusup ke situ. Ada yang Lekra, diserang itu. Istilah kadrun, penghinaan itu, kadal gurun singkatannya, itu buat siapa? Buat ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Yang pakai itu PKI. Makanya nggak ada satupun korban dari para babilawi ini. Ya memang mereka tahu sesama mereka kok. Tapi yang korban alim ulama, santri-santri, jahat sekali kejahatan mereka tuh ya. Diseret bagai binatang, lalu disembelih macam hewan. Itu kurang ajar gitu. Ya, jadi mereka ini memang punya ilmu 2. 1, ilmu bunglon, berkedokkan agama. Mereka mengaku-ngaku zuriat Nabi, lalu jualan nama Nabi untuk berlindung atas dosa dan aib mereka yang hanya sebagai pengkhianat, yang hanya sebagai antek penjajah Belanda. Bahkan itu loh, Utsman bin Yahya sama Rumel Abbas bisa dipelintir jadi pahlawan. Lah kalau kita kan lihat Abu Lahab, Abu Jahal, sejarahnya bagaimana. Nggak perlu dipelintir lagi bahwa Abu Jahal, Abu Lahab adalah penolong Nabi Muhammad SAW, memberikan bantuan atas dakwah dan syiar beliau SAW. Pengkhianat ya pengkhianat. Pelaku makar ya pelaku makar. Pelaku terong iris mengebom bom Borobudur ya terong iris. Jangan yang busuk-busuk dari kalian dilempar ke kami, pribumi. Sementara yang bagus-bagus kalian begal nasabnya, kalian curi. Bahkan ada itu, pernah nonton saya VT ya, ternyata terbongkar. Ada kuburan yang dikeramatkan, di situ ada makam Habib, katanya korban PKI. Padahal setelah ditelusur justru dialah penggerak komunis di wilayah tersebut. Lalu dihukum metong oleh tentara. Karena ketahuan dia dulu bagian dari komunis Indonesia. Jadi begitu, intinya mereka tidak ada membawa manfaat sama sekali kepada dinul Islam dan pelakuannya sebagai pengkhianat bahkan sampai sekarang. Presiden mana yang tidak dikritik oleh mereka? Dari mulai Soekarno sampai sekarang Prabowo, semuanya dikritik, semuanya dihina. Karena apa? Bukan presiden yang mereka maui dari kalangannya sendiri. Masuk sudah di lembaga-lembaga yang memegang senjata. Masuk sudah di jurnalisme. Najwa Shihab kita pernah dengar. Kemudian si Rahma Sarita juga kita pernah dengar. Omongan itu jahat, berlindung di balik undang-undang kebebasan pers, tapi mereka membawa bahaya laten. Pokoknya kalau Indonesia bersatu mereka meriang.
Pokoknya kalau Indonesia belum ditaklukkan dengan menjual berkedok agama, mengatasnamakan Nabi, pokoknya mereka harus jadi yang paling tinggi. Padahal mereka tidaklah lebih tinggi, mereka lebih rendah. Mereka pengemis. Nenek moyang mereka ketika masih pakai cangcut, berburu kadal gurun, Indonesia jauh sebelumnya, mulai dari Aceh sampai Indonesia bagian timur, sudah berdiri kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam. Lalu tiba-tiba mereka mengklaim para penyiar agama Islam adalah kami, bahwa Wali Songo adalah kami, pala lu bau menyan. Imam Cebol, standby host. Ya, sebelum ya. Ini pernyataan Pandito Acong menurut Yai Risamel, bener enggak ya bahwa Habib itu pentolan G30 SPI yang ada di Madiun? Silakan Yai Risamel, monggo. Ya, gimana Pak Ustadz Skincare? Yang Tadi dinarasikan Pandito Acong itu tadi betul enggak ya, Muso Amunawa betul sekali, betul. Itu pimpinan G30 PKI. Betul ya? Betul sekali, betul itu sejarah Pak. Yang membawa sebetulnya gini, yang membawa sejarah komunis itu sebetulnya mereka si KBP ini. Mereka itu kan di Yaman Selatan. Sebenarnya mereka di Yaman Yaman Selatan. Mereka bukan orang asli sana. Mereka itu kan dari daratan Eropa Timur itu apa? Eropa Timur perbatasan Turki, Eropa Timur di Gunung Kaukasus apalah itulah. Ya, Kaukasus, mereka lari dibunuh dengan Jerman. Itu tahun Perang Dunia Pertama kalau tidak salah, lari. Banyak yang lari menyebar ke seluruh dunia. Mereka ini kalau di setiap negara, dimanapun negara, mereka adalah benalu. Di Afghanistan benalu, sejarahnya buka Pak. Itu kita lihat gampang sekali. Sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarah itu adalah sejarah itu memang adalah puncak daripada sebuah dasar dalam bangunan itu adalah dasarnya di dalam suatu bangunan ya, kalau bangunan. Jadi sejarah itu semuanya kan sudah belakang dulunya. Karena sejarah kok Rizik Syihab teriak PKI terus. Ya si Cebol itu kan dulu jualan ake, tiba-tiba kok jadi kiai itu saya juga heran. Ini orang jualan ake, jualan parfum loh, kok tiba-tiba jadi kiai itu dari mana? Orang baca ini si Dirli ya, yang komen di bawah, mana fakta dan sejarah. Tolol goblok, kamu tuh goblok, betul-betul tolol Dirli, otak itu kepake. Jangan kau ini bangsa Indonesia mau dirasuki dengan komunis. Paham gak Anda? Yang menjalankan sejarah di Madiun itu mertua saya Pak. Kalau beliau sebelumnya kalau belum meninggal, saya suruh online live dan Anda juga akan diceritakan semua sejarahnya. Tetangga beliau itu Ustadz Pak dibunuh. Kalau dia membawa nama Islam, membawa ikhwah, ngapain kok Ustadz dibunuh? Mereka bukan Islam kok, mereka sekte. Saya rukun Islam ada 6, itu Ustadz yang agak muda Ustadz lah, itu bukan saya katakan Ustadz itu Islam. Itu si celeng itu yang agak kurus-kurus. Rukun Islam kita tuh ada 6. Dia tambahin 1 menjaga kota Tarim. Kan gila kan ini. Padahal itu yang dijelaskan di hadis di Al-Quran, di hadis sudah jelas itu kok. Ngapain kok tidak ada? Berarti kan ini menentang Allah. Kita ambil lagi contoh man rabbuka. Dia jawab Habib Jindan Al-Haddad. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Al-Haddad. Lah. Jadi kan padahal malaikat ini disuruh Allah, diperintah Allah untuk ketika muka nakir turunlah kau ke dunia. Ini loh, ada yang wafat, ada yang meninggal. Kau tanyain ketika mereka semua sanak famili dan detolan, kerabat, teman sudah balik pulang ke rumah, tanyailah. Si mayit ini tanyai. Kau kenal enggak siapa ini? Ditunjukkan fotonya Nabi Muhammad atas nama Nabi Muhammad.
Oh, kau kenal gak ini? Kau ini agama apa? Kau ini man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Tuhan kamu tuh siapa? Itu kan dia jawab Jindan Al-Haddad, ini kan sudah penyesatan. Dirli, goblok, tolol. Setan. Supaya tidak percaya sama Allah. Maka di sebelah Jindan Al-Haddad, berarti kena ajaran apa ini? Saya tanya sama semua yang ada di sini. 125 orang, termasuk yang di atas juga. Coba ajaran apa sih ini? Ketika ditanya man rabbuka, mereka Saya beri untuk kamu permata. Jangan kamu pakai yang ini. Ini bukan milik bangsa kita. Jadi saya berpikir, rupanya saya baru dapat jawaban. Kan banyak kiai-kiai di Nusantara ini maupun di pesantren maupun pengikut-pengikut Habib ini perjalanan para ulama-ulama sufi tidak ada ikatan dengan Habib-Habib ini, tidak ada ikatan dengan zikir-zikir ratib al-atas. Maka waktu saya lihat ceramah-ceramah kiai, bila kita tidak percaya kepada Habib, bermakna amalan-amalan ratib itu gugur. Jadi dari segi amalan pun mereka sudah bermain peranan di situ untuk menyesatkan perjalanan kerohanian ketauhidan anak bangsa kita. Dari amalan nih, amalan bangsa kita nih. Di situ mereka sudah bermain sekian lama. Bukan perkara keturunan Nabi lagi, bukan perkara mereka mengubah sejarah Nusantara. Paling licik permainan mereka sampai amalan mereka ubah. Mereka letak semua nama-nama Yahudi Yaman, Habib-Habib dalam zikir-zikir mereka itu. Cukup licik cara bermain mereka. Inilah dajjal-dajjal babi-babi lawi ini. Para razik ini. Ya, ini kita kayak geser, ada Kiai Anjas. Assalamualaikum Kiai Anjas 2, Kiai Sulawi, Bang Yuliansa, Imam Bos. Assalamualaikum Yai. Ya. Ini Baja Hitam mau minta naik ini. Jadi dia tahu siapa Sultan Alamsyah ini. Nah, ini kan enggak ada. Yai Anjas dulu, silakan Yai Ikut Anjas. saja naikin host, gue turun di bawah. Naikin aja host, aku tak turun host, orang itu host. Baja Hitam yang tadi marah-marah tadi tuh, ngamuk-ngamuk di sini tadi mau naik nih. Ya biar naik, saya tak turun. Tak monitor dari apa tuh dari bawah. Siapa yang mau ngatasi siapa nanti? Aman itu ada Sultan. Aman tuh. Ada Ustadz Anjas juga di sini. Nanti kalau aku tak naik lagi. Oke. Anak skincare wis kesel yang muni-muni aku. Ya. Ya, di nanti dimusul karo Yai Risamel ini cocok loh. Ya, lanjut ya Anjas, monggo ada Yai Goib. Monggo Yai Anjas. Mau sampai kapan Indonesia mau diobok-obok oleh Habib Rizik Bahar Smith dan kawan-kawannya? Mau sampai kapan bangsa Indonesia terus dihina oleh kelompok ini? Mau sampai kapan mereka selalu melecehkan suku-suku yang ada di kita? Sampai kapan pemerintah kita selalu dijelek-jelekan oleh kelompok ini? Sampai kapan Yai Anjas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan kalimat yang sakral? Maka saya jawab,
sampai anak bangsa, putra-putri bangsa Indonesia bangkit. Jangan terlalu lelap tidurnya. Bangkitlah kalian agar dunia mengetahui bahwa bangsa kita ini bukan bangsa ecek-ecek. Begitu, Os.